Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini masih memberi kita kesempatan untuk hadir di tempat ini di Lab TKJ dalam rangka memenuhi salah satu rangkaian dari proses guru penggerak yang saya jalani. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Berikutnya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman akhirat. Oke ya, jadi yang pertama kita santai saja ya, karena ini cuma kita saja. Ini merupakan rangkaian dari salah satu proses saya tergerak dan menggerakkan ya. Ini dari guru penggerak. Yang pertama tentang diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif ya. Oleh saya Idris Eskom CGP Angkatan 8 Kabupaten Donggala. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya perkenalkan dulu, ini ada fasilitator saya, sebelah kanan saya ada fasilitator namanya Ibu Andi Asrawati ya. Beliau merupakan tenaga pengajar di Buol ya. Kemudian yang sebelah kiri saya ada Pak Ridwan Wanasi. Ini juga salah satu guru dari SMP Madani ya, SMP Madani, dan juga merupakan dosen terbang di salah satu universitas yang ada di Palu. Nah, yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman ya, para guru hebat. Di sini kita belajar bersama. Saya di sini ya bukan karena saya lebih hebat kan, karena saya lebih bisa, tapi saya berada di sini mencoba berkolaborasi ya. Kita saling mengimbasi budaya positif demi terwujudnya visi dari sekolah kita. Nah, yang pertama mohon maaf saya tidak begitu sehat ya, jadi banyak batuk-batuk nanti. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Sebelum kita masuk budaya positif, saya akan memperlihatkan tujuan pendidikan menurut KHD, Ki Hajar Dewantara ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun ya, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ya. Jadi kita di situ ada kata menuntun ya. Apa sih menuntun? Ada yang tahu enggak Bapak Ibu menuntun? Apa itu menuntun? Membimbing. Ya, membimbing ya. Membimbing kita bersama-sama. Jadi guru itu hanya menuntun ya, bukan menarik, bukan memaksa. Jadi selama ini saya juga masih menggunakan ya. Nanti saya belajar di guru penggerak, rupanya baru saya tahu, rupanya guru itu menuntun ya. Nah, oleh sebab itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kita menuntun kodrat, anak-anak sudah punya kodrat. Selama ini kita mengira bahwa pasti kita sama. Anak-anak itu seperti kertas
putih kan? Seperti kertas yang putih. Di situ kita menulis, padahal bukan. Sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu adalah kertas yang sudah ada tulisannya, cuman samar-samar. Kita saja yang menjelaskan tulisan itu ya, seperti apa nantinya. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Oke. Nah, konsep utama modul budaya positif. Jadi ada 6 ya yang akan kita bahas. Ada 7 yang kita bahas. Yang pertama nanti tentang perubahan paradigma belajar. Seperti apa sih paradigma belajar? Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Mungkin dari ketujuh konsep utama budaya positif ini tidak asing lagi buat kita ya. Mungkin tidak asing lagi, hanya ada beberapa saja yang asing. Contoh kayak saya baru kenal segitiga restitusi ya. Nah, kita baru kenal ini apa sih segitiga restitusi, bukan segitiga siku-siku, bukan segitiga sama kaki ya, rupanya dia segitiga restitusi. Nah, ya selanjutnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ya? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Ya. Ada yang tidak ya? Ada yang setuju? Oke. Iya, Pak Husnun. Ya, karena dengan hukuman itu bisa memberikan suatu pembelajaran untuk anak tersebut supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Seperti tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Oke, ada yang ya Ibu Sani? Kalau menurut saya hukuman itu dilihat dari apa dulu hukumannya. Iya. Kalau hukumannya positifnya tidak kenapa. Tapi kalau hukumannya cuma membuat anak down, Ya. Ah, jadi kita di sini tidak saling membetulkan ya. Kita tidak saling menyalahkan siapa. Jadi di sini kita saling sharing. Ya, menurut Pak Husnun bahwa mendisiplinkan anak itu perlu. Menurut Ibu Asani tergantung dari caranya ya, bagaimana cara kita menghukum. Oke. Jadi pertanyaan nomor 2. Pemberian hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak? pemberian hukum positif seperti membaca atau membersihkan halaman Dapat mendisiplinkan anak. dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya apa namanya? Iya. Kalau saya sedikit kurang setuju. Iya. Dikatakan bahwasanya hukuman positifnya itu seperti membaca, karena kita ketahui bahwa budaya baca di Indonesia ini sangat kurang. Bahkan membaca itu kalau menurut saya kalau menggunakan media cetak itu anaknya itu agak sedikit malas. Berarti disuruh baca digital dia Pak. Berarti boleh. Berarti boleh ya. Berarti boleh. Oh menurut Pak Husnun disuruh baca digital biar lebih menarik ya. Karena kalau digital ada gambar gitu. Ya, ada gambar. Kemudian untuk membersihkan halaman saya rasa tidak mengena juga. Iya. Untuk mendisiplinkan anak. Malahan itu membuat anak-anak itu merasa pandang enteng dengan sesuatu. Iya. Biar saja kita memulai kesalahan. Cuma membersihkan ya. Membersihkan saja. Oke, iya. Sistem pandang enteng di situ, Pak. Oke. Oh iya. Terima kasih Pak Husnun ya. Ada lagi? Oke. Kemudian yang ketiga menurut Pak Husnun itu ya. Menurut siapa tadi? Ibu Novita juga seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus dapat memberikan solusi bagi siswa yang bermasalah. Saya kira ini pasti ya. Ini pasti ya. Nanti seiring waktu berjalan, diskusi ini kita akan dapat nanti apa sih jawaban dari ketiga pertanyaan ini ya. Oke. Nah, yang keempat, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepakat tidak? Memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepakat tidak? Sepakat dengan Iya.
Menurut Pak Husnul antara sepakat dengan tidak. Sepakat. Karena hampir rata-rata fakta yang kita saksikan sekarang ini memberikan sebuah penghargaan itu bukan hanya sekedar menambah motivasi, tapi malah membuat anak itu manja. Iya. Manja dengan penghargaan, oh saya disayang seperti ini. Ketika dia membuat kesalahan, maka kita berpikir lagi di situ. Jadi menurut saya untuk memberikan penghargaan ini tidak merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan motivasi ya. Kalau saya meningkatkan motivasi. Iya, silakan. Kenapa bisa saya bilang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Karena minta maaf pada sementara saya kan sedang mengikuti PPG sekarang. Nah, di situ salah satu aspek pembelajaran itu ada beberapa item itu dalam item tersebut ada di situ memberi motivasi belajar anak. Di situ ya? Iya, di situ saja seperti itu. Memberi penghargaan ya? Penghargaan, reward, semacam reward. Dapat ya? Iya. Sebenarnya betul dia bilang Pak Husnul, betul dia bilang Ibu Novita. Kalau Pak Husnul tidak sepakat tergantung. Kadang-kadang anak-anak fokus pada motivasi, jadi kalau tidak ada hadiahnya tidak mau ya. Kalau tidak ada hadiah tidak mau saya belajar gitu ya menurut Pak Husnul. Nah, menurut Ibu Novita itu juga penting ya. Ternyata itu juga penting karena untuk supaya anak-anak kalau sudah terlanjur tidak ada yang semangat belajar dikasih begitu, dikasih sedikit reward biar semangat lagi belajarnya ya. Kadang juga kan ada sebagian siswa itu yang ini bahasanya kita ini butuh tende sedikit. Iya. Kalau kita bilang di tende sedikit ya. Boleh juga kita jadikan tende itu bagian dari penghargaan kayaknya. Kalau tende lagi iya. Oke. Selanjutnya ini perubahan paradigma yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta, merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kenapa kita harus membangun budaya positif? Kita maunya kan anak-anak itu datang ke sekolah aman, datang ke sekolah nyaman, datang ke sekolah tenang ya, datang ke sekolah itu kondusif lingkungannya sehingga mereka bisa mencipta. Kan bayangkan kalau kita di sini seperti yang kemarin baru anak-anak masuk sekolah sudah prampung sana baku hajar, di sini baku hajar ya. Jadi agak susah dalam membangun budaya positif ya. Nah, berikutnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi disiplin itu kaitannya erat dengan kontrol guru ya terhadap siswa. Nah, sekarang kita main dulu. Kita mau main sedikit games ya. Sekarang Anda dan teman Anda. Jadi satu orang, jadi berpasang-pasangan. Yang tidak pasangan tidak apa-apa, yang berpasangan saja ya. Yang berpasangan saja. Kebetulan Pak Husnul tidak ada pasangannya ini. Ya. Jadi yang silakan kita saling berpasangan. Jadi saya kasih kertas ya. Silakan kita main games dulu. Contoh, silakan di robe-robe ini kertas. Contoh ya. Boleh di-share silakan sobeklah, cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga ya untuk Anda. Apa yang sangat berharga untuk kita? Tapi di antara Ibu Novita dengan Ibu Resma satu orang saja ya, jangan dua orang. Jadi berpasangan. Jadi ada si A dan si B. Ya, jadi si A ini merobek kertas, menulis sesuatu yang berharga, kemudian digenggam. Kan? Nah, sudah digenggam itu sesuatu yang berharga. Iya. Pedris boleh diambil kertasnya ini dirobek. Robek saja kecil, sekecil. Iya. Dikasih kecil saja dia. Kasih kecil kan, kecil saja ditulis.
Ya, Pak Usul tidak ada pasangannya dia, pasangannya di rumah. Ya. Oke. Sudah. Tulis saja. Seakan-akan. Sudah? Lihat. Atau dianggap saja itu kertas, anggap saja kertas itu adalah bagian berharga. Kita menganggap, kita pikirkan kertas itu adalah bagian berharga dari kita, ya. Nah, sekarang teman Anda akan mencoba, teman di samping mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta, ya, memberikan benda tersebut, ya, entah membujukkah, mengancamkah, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Oke, silakan coba tes. Iya. Pegang saja, pegang saja. Iya. Coba dites ya. Coba itu barang berharga. Mau tidak dikasih? Coba silakan Ibu Resma. Iya. Ya, iya. Oke, ya. Iya, cukup ya. Iya, berarti dia disogok bisa ya? Ya, enggak apa-apa. Kan nah, artinya ya dari games ini apa yang dapat kita ambil, ya? Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Artinya pengendalian diri, kontrol diri itu ada di mana? Di diri kita. Ya, kalau kita kuat maka siapapun tidak akan bisa. Nah, kadang-kadang begitulah kita jadi guru. Anak-anak itu kita kira kita kontrol ini anak. Contoh kita kira, padahal anak-anak itu mengontrol dirinya sendiri. Kita kira kita kontrol, padahal dia bukan dikontrol. Karena takut dia ikutlah kita. Kan bukan, nah jadi gitu anak-anak itu gitu, padahal dia masih genggam sesuatu ini lantaran dia takut sama guru sehingga dia ikut ya gitu. Iya, oke. Aman ya. Jadi dari pembelajaran ini ada besar pembelajarannya. Nah, kemudian ini ada perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama kayak ini tadi ya, yang saya bilang tadi, ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu hanya ilusi ya, itu hanya bayangan bahwa guru itu sebenarnya tidak mengontrol murid. Kayak tadi kita menggenggam tangan, tidak ada yang bisa mengontrol kecuali dia disogok, ya, dibujuk, baru lepas pengendalian dirinya, kontrol dirinya bisa lepas. Tapi kalau murid menggenggam dengan erat-erat meskipun dia kita tidak akan bisa mengontrol. Ya, yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa dapat menguatkan karakter. Bagaimana? Ilusi ya. Bahwa kritik dan bahwa kritik dapat membuat orang. Ini bahwa kritik dapat membuat orang merasa menguatkan karakter. Bagaimana? Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa menguatkan karakter. Ini salah ketik ya. Jadi dapat membuat orang merasa dapat. Kira-kira kritik bisa menguatkan karakter tidak? Begitu bahasanya. Kira-kira kritik bisa menguatkan karakter tidak? Kritik yang bagaimana? Kritik yang bagaimana dulu? Artinya berarti tidak, ya. Jadi bahwa kritik bukan menguatkan orang kayaknya. Orang lihat orang kalau dikritik, tambah dalam saja. Kurang ngajar. Biasa kan dalam hatinya kan, ya. Gitu. Ya, yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif bermanfaat. Ya, sebenarnya kadang-kadang tidak. Contoh ya, kalau ini nak, ya, ini kan ilusi ya, ini teori ilusi bahwa ternyata itu hanya ilusi, bahwa semua penguatan positif itu bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Memang ada, tapi tidak semua. Ternyata ada penguatan positif yang justru menjatuhkan, membuat anak-anak bersedih. Contoh ya, kita kasih contoh bahwa kau ini nak, orang tuamu setengah mati bekerja kan, kau di sini, dia sampai menangis. Padahal itu hanya bersifat sementara tobatnya. Tapi kita menjatuhkan dia, itu bisa berakibat lama. Dia merasa bersalah. Dia merasa
dia merasa sedih ya, dia merasa down. Ya, meskipun dalam hati kecilnya berkata jangan down. Iya. Ya, bahwa dia Power Ranger merah. Ya, itu. Oke. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering sekali terjadi pada guru. Ya, guru selalu merasa bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenapa terlambat? Nah, jongkos itu. Kadang-kadang pergi beli duluan sana, kan? Jadi kita kadang-kadang ya. Nah, kita coba deh, apakah kita paksa anak-anak belajar ya? Kita paksa anak-anak belajar, kita paksa belajar, apakah semuanya bisa belajar? Tidak ya. Nah, artinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu cuma ilusi. Ya, itu cuma ilusi. Nah, nah, berikutnya tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Ada yang teman-teman, siapa yang di belakang? Patuh. Nah, taat. Halo. Hai. Ya, taat ya. Oke, taat patuh. Nah sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Artinya disiplina. Sebenarnya arti disiplin itu belajar ya. Namun dalam budaya kita di Indonesia tepatnya, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu kepatuhan, sehingga ya kadang-kadang orang itu melakukan sesuatu demi kepatuhan. Contoh kita guru, saya mau datang ke sekolah cepat pagi-pagi, kalau tidak di marka kepala sekolah saya, kan? Kalau tidak ditaruh saya di grup. Oh, ini datang lambat, kan? Artinya padahal disiplin itu harusnya hal yang menyenangkan, datang dari dalam diri. Saya mau datang ke sekolah, saya mau tunjukkan, harusnya kan saya mau tunjukkan sama anak-anak, beginilah guru, beginilah disiplin, kan? Jadi dengan tenang, dengan nyaman, bukan dengan kalau saya tidak datang cepat ini kepala sekolah nanti ini bawain di grup, ibu ini, bapak ini terlambat. Jadi kita seakan-akan terpaksa mendisiplinkan diri. Itulah kita ya, budaya kita. Jadi sehingga kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia, gitu. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri ya sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ada contohnya seperti bersifat universal. Contoh tentang kesehatan, keamanan ya. Saya memakai helm, kan? Nah, pakai helm. Nah, ada sweeping di sana. Kan itu kadang-kadang. Jadi itu bukan disiplin ya. Harusnya pakai helm. Kenapa saya pakai helm? Demi kenyamanan ya, demi keamanan ya. Biar keselamatan, keamanan ya, kesehatan juga. Kalau jatuh kita aman. Harusnya itu yang muncul dari dalam diri, bukan karena ada polisi sampai sweeping. Kalau saya di sweeping, nah jadi kalau tidak ada polisi tidak pakai helm, gitu ya. Ibu Resno biasa. Nah, nilai-nilai kita hargai adalah nilai kebajikan ya, yaitu nilai dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama. Nilai profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Ya, 6 nyanyi lu kita ini. Jadi ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini harus kita hafal ini sebagai guru ya. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya, saya kira ini sudah ya, silahkan. Nah, kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ya, kita sebagai guru harus memahami pandangan siswa kita tentang
bagaimana dia berbuat ya. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kadang-kadang kita anak-anak itu bersalah, langsung kita hukum, langsung kita hardik dia kan. Padahal kita mau pelajari dia itu kebutuhan dasarnya anak-anak ini apa kebutuhan dasarnya. Harusnya kita sebagai guru tahu dulu kenapa dia kan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Ada survival, power, belonging, fun, dan freedom. Ini dia. Yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup berhubungan dengan sandang, ya, makanan, ya, makanan, berpakaian, itu ya, bertahan hidup. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, siswa kita itu butuh, Bapak Ibu, rupanya butuh kasih sayang, butuh rasa diterima. Kadang-kadang kita langsung menghukum, ternyata dia melakukan sesuatu, dia cari perhatian. Tapi kita langsung mengambil keputusan, hukum saja, pusap saja kalau di situ sampai bengkok. Ya, padahal dia butuh perhatian, dikasih pusap, besok dia bikin lagi. Padahal kalau dia dapat perhatian, dia bisa berubah, ya. Nah, belum ada yang perhatian. ya, ibu belum ada yang perhatian, kayaknya sudah boleh itu ah. Nah, ini kesenangan ya. Kadang-kadang juga orang Kesenangan. kebutuhan dasar untuk kesenangan ya. Ya. Kesenangan. Jadi siswa kita kadang-kadang butuh kesenangan itu. Kalau bosan jangan di gap terus, ya. Nah, juga kebebasan. Ya. Ini juga siswa kita bukan jarang masuk ya. Maksudnya dia butuh kebebasan. Misalkan kita mengubah, jangan pakai metode itu terus. Dia bosan dengan metode itu terus, ya. Betul, dia harus bervariasi, berdiferensiasi. Biar anak-anak bebas mau melakukan apa-apa ya. Nah, yang terakhir adalah penguasaan. Ini biasa kalau penguasaan ini guru yang sering melakukan ini ya. Kebutuhan dasar sok berkuasa gitu ya. Nah, anak-anak juga kadang-kadang melakukan ini. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu, dia mau tunjukkan bahwa saya kan anak-anak Nambongo begitu biasanya kan. Oh, saya mau siksa kau ini, saya mau aniaya kau ini, gitu. Karena saya yang berkuasa di sini ya. Jadi dari kebutuhan dasar manusia kita tahu kebutuhan dasarnya. Ini anak butuh apa, sehingga kita tahu keputusan apa yang kita ambil. Ya, itu dulu. Jadi tidak salah kita mengambil keputusan. Kalau kita langsung menjadi menghukum, oh salah, langsung hukum. Salah ya. Bukan seperti itu. Biasanya nanti tidak berubah. Nah, selanjutnya lahir motivasi ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan ya, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, motivasi perilaku manusia misalkan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin itu karena takut. Kadang-kadang motivasinya ya, dia menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Dulu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi kadang itu yang saya bilang tadi, sama dengan kita datang ke sekolah takut di upload sama kepala sekolah. Begitu juga siswa, saya mau masuk cepat, takut saya dengan itu guru, dia suruh saya nanti kalau saya datang lambat, padahal dia masih makan ini kan. Aduh, harus masuk cepat, lewat 5 menit selesai kita, push up kita di dalam kelas, jongkok kita, ini makanan baru masuk, jongkok lagi di dalam kelas ya. Jadi sehingga dia takut. Jadi ini bagusnya dia motivasi, cuman motivasinya adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Yang kita butuhkan adalah motivasi intrinsik nanti ya. Nah, yang kedua, yang tadi yang kita bilang, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi. Ini motivasi betul, dia termotivasi, tapi ini motivasi hanya motivasi ekstrinsik ya, sifatnya sementara. Kayak dibilang Pak Husnun, kalau tidak ada penghargaannya persetan ya. Kadang-kadang begitu dia, enggak mau saya. Nah, yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri ya. Ini murid melakukan disiplin dari diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini yang saya bilang tadi,
saya mau masuk, saya harus belajar. Kalau saya tidak masuk, saya tertinggal dengan Pak Husnul, maka materinya Pak Husnul saya ulang lagi nanti. Jadi saya harus cepat masuk, saya harus belajar, saya harus bisa, gitu ya. Itu motivasi intrinsik. Beda dengan ekstrinsik, itu bersifatnya sementara, ya. Dia takut dihukum, dia hanya mendapat imbalan, gitu. Sorry lah. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini dia yang tadi. Jadi kita akan tahu konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman, menyakitkan, ya, pasti menyakitkan hukuman. Yang kedua, tidak nyaman. Mana ada yang nyaman anak-anak dihukum? Yang ketiga, murid takut, ya, pasti aduh was-was lagi, jadi dia selalu merasa takut. Yang ketiga, hukuman itu sifatnya memaksa, kan, jongkok, atau guru bernada keras, kan. Jadinya murid menyembunyikan kesalahan. Ya, yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Biasanya kita menghukum murid di depan siswa yang banyak, kan. Jadinya dia rendah diri, jadi malu-malu jadinya. Nah, itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin dia, tapi identitasnya gagal, ya. Yang kedua, penghargaan ini tidak efektif, sifatnya sementara. Jadi kayak tadi, sifatnya kalau dia ada penghargaan dia ikuti, tapi kalau tidak ada dia tidak mau. Yang kedua, merusak hubungan. Contoh, kita kasih ini kayak gini, ya, sini, ini contohnya piagam yang sering kita lakukan, saya juga lakukan, ya. Piagam kita kasih 1, 2, 3, pasti yang 4, 5, 6 itu padahal ini yang juara 3 ini kemarin menyontek dengan saya, kan. Dia dapat penghargaan, dapat piagam, padahal kalau mau dibilang mau diadu, saya lebih bisa daripada dia. Dia hanya gara-gara dia juara 3, kan, dia dapat. Ya, itu membuat merusak hubungan jadinya, kan. Jadinya saya tidak boleh berteman sama dia, saya mau kasih dia jawaban begitu. Nah, berikutnya, mematikan kreativitas. Kayak tadi, dia anak-anak tidak berkreatif, tidak kreatif jadinya, karena hanya ada unsurnya yang mau dia lakukan. Yang ketiga, menghukum dengan sistem ranking. Kayak tadi, ya, yang saya bilang 1, 2, dan 3. Nah, yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Dia tidak menghargai dirinya, dia menghargai, saya mau dapat penghargaan ini, kan. Dia tidak menghargai dirinya, dia tidak berusaha, saya harus menang, saya harus bisa, tapi saya harus dapat ini, saya mau dapat penghargaan ini, ya. Oke, masih panjang ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini dia. Daripada kita menggunakan hukuman, ya, maka baiknya kita menggunakan konsekuensi. Bedanya, konsekuensi dengan hukuman, kalau hukuman itu terjadi langsung anak-anak dan tidak ada hubungannya dengan kesalahannya, ya. Ya, itu bedanya. Kalau konsekuensi, penguatannya jangka pendek, ya. Jangka pendek saja. Artinya misalkan anak-anak memecahkan gelas di kelas, maka konsekuensinya dia harus ganti, ya. Dia harus ganti gelas itu. Dia terlambat masuk pelajaran penjas, konsekuensinya lari dulu 10 menit supaya baru ikut masuk. Yang repot, dia terlambat datang ke sekolah, lari keliling sekolah dulu. Itu hukuman, ya, tidak ada hubungannya atau terlambat. Nah, cuman konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan, ya. Jadi kita perlu, jangan sampai kita biarkan. Konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Jadi dia juga stimulus respon. Jadi kasih tahu anak, apa yang kau lakukan, memecahkan, Pak. Apa yang kau lakukan seharusnya, mengganti, kan. Jadi itu kita kasih stimulus, dia yang respon, gitu, ya. Nah, murid menghormati peraturan. Kalau kita kasih konsekuensi, maka murid menghormati peraturan. Yang terakhir, sayangnya di sini murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena tidak ada waktu dia merenungi kesalahan. Salah, ganti, ya. Robek buku teman, ganti langsung. Jadi tidak ada
waktu dia untuk merenungi kesalahannya. Nah, dibanding konsekuensi, lebih baik konsekuensi daripada peraturan, daripada hukuman ya, daripada hukuman. Nah, daripada konsekuensi lebih baik restitusi. Ya, restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di situ kita mengadakan diskusi dengan siswa, ya. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat. Ya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi pemecahan masalahnya itu dalam jangka panjang. Kalau kita selesaikan hari ini, maka kedepannya dia tidak akan berbuat lagi, ya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Berikut teori kontrol. Jadi kita hanya memberikan masukan, maka yang mengontrol dirinya ya itu murid. Jadi sebentar, apa restitusi sebentar setelah ini. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke. Sebelum kita lanjut, kita mau games dulu. Oke. Ya. Saya lihat Novi sudah tidak, Ibu Novi sudah tidak fokus. Boleh kita games dulu? Ya. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Ya. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang malam, jangan tepuk tangan, itu waktunya tidur. Ya. Oke. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Oh, banyak mas konsentrasi, luar biasa. Saya kira Ibu Nabi sudah mengantuk. Jangan pagi siang malam. Oke. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini itu restitusi yang tadi kita bahas. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita bagaimana proses kita memperbaiki ya kesalahan murid sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tidak merasa down ya, tidak merasa sedih. Dia karakternya lebih kuat ketika dia kembali ke kelompoknya. Itu disebut dengan restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan. Bukan kayak tadi memecahkan langsung mengganti, tapi dia belajar dari kesalahan. Kita bertanya, kenapa kau lakukan ini nak? Kan? Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Memperbaiki hubungan. Dengan restitusi, ketika ada anak yang bermasalah, maka dengan restitusi hubungan itu akan lebih baik ya. Enggak kayak menghukum, langsung kita suruh anak, kau minta maaf sama dia, hari ini dia minta maaf, dalam artinya tunggu sebentar di luar, saya panggil anggotaku. Tapi kalau dengan restitusi, maka kita memperbaiki hubungan mereka. Ya, yang ketiga, restitusi tawaran, bukan paksaan, bukan kayak tadi kau harus minta maaf, tapi menawarkan apa yang akan kau lakukan nak. Nah, menebus kesalahanmu ini. Jadi mereka yang berpikir, oh iya bu, iya pak, saya akan melakukan ini, gitu ya. Nah, yang berikutnya menuntut anak melihat ke dalam diri, ya. Jadi anak-anak itu sadar, anak-anak sadar, aduh, oh iya, saya harus berbuat ini, saya harus berbuat itu, ya. Yang berikutnya mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Nah, inilah yang tadi kita bilang, mencari kebutuhan dasar. Ketika murid salah, ya, murid melakukan kesalahan, kita menggunakan restitusi, maka kita pikir, kita cari dulu polanya, apa sih kebutuhan dasarnya, kan? Kita tanya-tanya dia, akhirnya kita temui penyelesaian masalahnya. Yang berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Kita fokus pada mengubah bagaimana sih karakter murid, bukan pada tindakannya, ya. Yang berikutnya, menguatkan fokus pada solusi. Yang dicari adalah solusinya. Oke. Nah, ini perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kita contoh kasus, siswa ini sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman begini, guru menghukum tersebut, pastikan contoh ya, langsung kau tidak kerjakan PR nak, kau berdiri di depan hormati bendera 10 menit. Ya, itu hukuman kan? Nah, guru marah dan murid menjadi takut kadang-kadang. Iya pak, kan? Iya pak, gitu kita langsung, oh kau tidak kerjakan PR ya, ini dalam hal kerjakan PR.
Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Kerjakan PR-mu nak di jam istirahat, karena kau tidak kerjakan PR malam, maka jam istirahat kau kerjakan PR, ya. Jadi itu mengganti, tidak ada hubungannya dengan maksudnya masih berhubungan dengan kesalahannya. Enggak kayak tadi, tidak mengerjakan PR, hormat bendera 10 menit. Hubungannya di mana? Ya, kalau ini dia mengerjakan PR-nya pada jam istirahat atau melakukannya sebanyak 3 kali lipat, ya, sehingga guru bisa tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, ya. Sebentar kita akan lihat apa sih keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu sudah buat, tapi namanya mungkin peraturan kelas, ya. Peraturan kelas yang ibu bapak buat selama ini kita akan coba menjadi keyakinan kelas nantinya, ya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, kemudian dirinya membantu siswa menyelesaikan masalah. Kalau tadi dia langsung kerjakan PR, tapi kalau ini dengan restitusi kita bertanya, kenapa kau tidak kerja PR nak? Kan kenapa, apa masalahmu? Nah, gitu, ya. Apa yang akan kau lakukan dengan ini, gitu, ya. Nah, kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, ya. Nah, berikutnya 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Nanti kita lihat kita di mana ini sebenarnya ini, ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang kedua, guru ada sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai pemantau, ada yang sebagai teman dan ada yang sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di mana posisinya ini? Ya. Kalau saya banyak. Ya, kalau Pak Ustadz banyak, ya, bisa jadi teman, Bisa jadi teman. bisa jadi Manajer, saya teman dan manajer. Kalau Ya. manajer saya bukan pegawai bank. ya. Bukan kita Ya. mengatur. Nah, posisi yang paling ideal, ya. Jadi posisi yang paling ideal itu adalah manajer. Nanti kenapa manajer? Nah, hubungannya dengan restitusi tadi. Nanti sebentar, ya. Nah, itu yang paling ideal. Sebentar. Jadi ini, Pak. Iya. Jadi ini dia. Nah, ini adalah tabel posisi kontrol guru, ya. Nah, limpu sudah. Jadi ini tabel posisi kontrol guru. Yang pertama, ketika guru berbuat, ya. Guru itu kalau penghukum, dia itu menghardik, menunjukkan, menyakiti, kemudian menyindir. Itu yang dilakukan oleh guru, ya. Dan ini masih motivasi eksternal. Bentar. Nah, biasanya guru berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan itu. Itu kalau guru penghukum. Nah, hasilnya siswa itu jadi pemberontak, jadi pendendam, ya, dan menyalahkan orang lain. Betul, ya? Nah, gitu kalau kita sering langsung menghukum. Nah, berikutnya pembuat orang merasa bersalah, ya. Berceramah. Guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, ya. Guru berkata biasanya, kamu sudah mengecewakan ibu, ya, padahal ibu sudah capek-capek bikin materi semalaman. Iya, betul. Ya, harusnya itu tidak boleh sebenarnya. Kita mengeluh, ibu sudah capek-capek nak bikin materi, kasihan, ya. Kau tidak mendengar, ya, atau kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, hasilnya, ya, siswa menyembunyikan, ya, siswa menyangkal, siswa berbohong biasanya, kan. Nah, kalau teman masih, ya, kalau teman itu identitasnya sudah berhasil, ini identitasnya masih gagal. Kalau teman sudah berhasil, ya, kalau teman itu biasanya membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Contoh, ya, contoh guru berkata, lakukanlah untuk Bapak Ibu. Jadi nadanya itu seperti teman, tidak kayak menghardik, tidak kayak memelas begitu, tapi dia bagaimana kita berteman, lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah.
nanti Bapak Ibu bantu ya. Itu sebagai teman. Cuman kadang-kadang ya hasilnya itu ketergantungan siswa itu bergantung pada kita, sehingga ketemu misalkan dia berteman dengan Ibu Novita, ketika ketemu dengan Ibu Wasani, saya tidak akrab dengan dia. Ya, nah jadi begitu, dia hanya bergantung pada guru tertentu. Ya. Ya, yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah ini pemantau bukan cuma di pemilu Pak, ada juga guru sebagai pemantau. Jangan. Ya. Saya ada KPU di sini. Aduh, iya. Iya, ternyata guru ada pemantaunya juga Bu. Ya, posisi kontrol guru ada sebagai pemantau. Ya, jadi kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Biasanya dia bilang apa peraturan yang sudah kau langgar, kan? Nah, apa konsekuensinya, apa sanksinya, gitu dia ya. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, gitu pemantau. Ya, dia lebih kepada menanyakan konsekuensinya, menanyakan aturannya, gitu ya. Nah, hasilnya menyesuaikan, bisa diawasi, ya itu hasilnya. Nah, yang terakhir, tapi itu juga masih bersifat eksternal, belum ada dari dalam diri siswa. Yang hadir itu kan kita memantau, kita sebagai teman, yang ada itu cuman eksternal. Oh iya, karena dia temanku, kan? Karena dia berteman dengan saya. Jadi yang lain tidak, yang lain bukan jadi bikin guru. Yang dia bikin guru cuman yang berteman sama dia. Begitu juga yang pemantau ya. Nah, yang terakhir itu adalah kontrol diri ya, atau sebagai manajer. Manajer mengontrol diri. Nah, kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kau yakini nak dari keyakinan kelas kita. Terus apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya ya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut apa yang menggambarkan tentang dirimu ya. Nah, di sini hasilnya menguatkan karakter. Jadi siswa itu termotivasi dalam dirinya ya. Itu manajer. Jadi diharapkan kita semua ini nanti bisa menjadi manajer untuk perbaikan sekolah kita ke depannya. Harusnya kita hindarilah keempat, minimal jadi pemantau atau teman. Kalau bisa lebih kepada manajer, jangan jadi penghukum Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Ini yang sering terjadi ya. Saya angkat masalahnya dari masalah kita yang sering. Nah, kalau dia penghukum dia bilang patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kira-kira yang mana ini sering ya? Iya. Sering. Ya, sering sekali kita lakukan ini. Nah, kalau kita pembuat rasa bersalah, biasanya begini dia bilang, Bapak Ibu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Itu pemberi rasa bersalah ya. Jadi anak-anak itu, aduh, saya bekas kecewakan Bapak lagi, saya bekas kecewakan Ibu. Kalau anak-anak yang baper, dia lama itu dilematisnya lama, sehingga berakibat pada psikologinya ya, gitu. Makanya kenapa ini dihindari. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar ya, apa peraturan konsekuensinya? Sebenarnya mirip-mirip dengan penghukum ini, pemantau ya, mirip-mirip. Kamu sudah melanggar, apa peraturan konsekuensinya? Berdiri Pak, berdiri juga ya. Jadi gitu, hanya beda pertanyaannya saja. Nah, kalau teman paling-paling begini, ayolah ya, tertib, buat ibu atau bapak bangga. Biasanya kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, kalau manajer begini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu Pak, pasti nanya, iya Pak, saya tidak pakai atribut. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Dia akan menjawab, ya Pak, insya Allah minggu depan saya sudah lengkap. Kan pasti dengan begitu, saya harus melengkapi nih. Motivasi intrinsik itu muncul dari dalam dirinya ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip. Ini sudah
yang saya bilang tadi, prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ya, jadi kita membuat berdasarkan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang saya bilang tadi, nilai kesehatan, ya, keamanan, kenyamanan, seperti itu ya. Jadi bersifat luas dia. Nah, menurut Gosen, Isayama Gosen ini ya, 1998, bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, sebuah keyakinan memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kadang-kadang siswa itu lebih menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan. Ini menurut Gosen, ya, ini luar biasa. Artinya dibanding peraturan, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Nah, contoh ya, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya begini, kita buat peraturan di kelas, kita wali kelas, anggaplah kita ya kayak kita wali kelas semua ya, wali kelas semua, kita buat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Hanya buku kan, hanya buku. Tapi kalau dia keyakinan kelas, bertanggung jawab, bukan cuma buku, semua disimpan ke tempatnya, kan? Itu bagusnya, bedanya keyakinan kelas. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, kan? Jadi kalau keyakinan kelas, konotasi negatif itu dibuang, dilarang, jangan, tidak boleh, itu dibuang, konotasi negatif, menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, kita ganti menjadi menghormati orang lain, komitmen, tujuan, pada tujuan. Ya, jadi ini dia contoh yang paling terakhir, atau yang ini, gunakan masker kayak gini ya, gunakan masker. Baiknya kita menggunakan keyakinan kelas, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, tulis saja menjaga keamanan. Ya, sampai sini bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, pembentukan, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, untuk membentuk keyakinan kelas itu ada 6 ya. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, dia lebih luas daripada peraturan. Kayak tadi seperti ini ya, dia lebih luas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, tanggung jawab, jadi dia lebih luas. Kemudian berupa pernyataan universal. Universal seperti ini ya, umum, tanggung jawab, menghormati orang lain. Jadi dia universal, tidak khusus begitu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, kayak tadi, dihindari kata dilarang, kata jangan, itu dihindari ya. Kita menggunakan bentuknya positif, menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, tanggung jawab gitu. Nah, yang berikutnya sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak. Kita pakai yang poin-poin pokok saja ya. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas. Nah, ini dia. Makanya kalau dibuat, kalau peraturan biasanya guru yang buat. Kan kita buat ini peraturanku. Tapi kalau keyakinan kelas, kita yang buat bersama siswa. Sebentar ya, saya akan lihatkan hasil keyakinan kelas saya dengan siswa TKJ 3. Ya, yang terakhir, semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam saat membuat. Jadi kita libatkan semua. Ini contoh ya. Ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Kemarin saya buat di kelas TKJ ya. Saya buat menjadi 6 kelompok. Kemudian saya tanyakan kesepakatan. Apa sih yang kamu orang harapkan? Apa sih yang kalian inginkan? Ya, apa yang kalian inginkan untuk perbaikan kelas kita, untuk ke depan di kelas kita. Akhirnya ini ada yang sampai 10 poin ini ya. Rupanya siswa punya macam-macam unek-unek Pak, punya macam unek-unek. Jadi tidak boleh kita tulis peraturan, jangan datang lambat ya. Sanksinya hukum, pusat sekali. Rupanya kalau kita buat keyakinan kelas ini luar biasa kita kaya ya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 10 TKJ 3. Jadi ada 7 ya, mulai dari menerapkan 5S, menjaga kedisiplinan ya, sampai dengan
gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ya, kita kalau saya yang tidak perlu di-share, kita di kelas kita ajak anak-anak ya, boleh sebagai bahan pembelajaran ya, kita share. Jadi boleh di kelas kita buat seperti ini. Jadi anak-anak meyakini, ada keyakinannya anak-anak di kelas. Apa yang saya langgar? Oh, saya melanggar. Aduh, saya baile temanku tadi rupanya saya melanggar menghormati, menghargai teman, gitu ya. Jadi kita gunakan restitusi, insya Allah bagus ke depannya ya. Iya. Tadi ini tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, selama ini kan kita sudah beberapa yang buat seperti itu. Ada istilahnya kontrak penilaian dalam kelas. Iya. Nah, itu kan kalau kontrak penilaian dalam kelas memang guru yang buat poin-poinnya. Nah, tapi itu kan sesuai dengan kesepakatan dengan siswa. Iya. Apakah itu masuk dalam kategori keyakinan dan kesepakatan kelas atau bagaimana? Kalau itu hubungannya dengan nilai rapor, bukan keyakinan kelas ya. Kontrak belajar ya. Misalkan mengabsen, kemudian disiplin sikap ya, disiplin. Boleh itu jadi aturan. Jadi aturan bukan dibuang. Ya, aturan bukan dibuang. Kan ini keyakinan kelas, setelah jadi keyakinan kelas kita rinci lagi aturannya. Ternyata disiplin apa saja. Tidak boleh datang terlambat. Datang terlambat kau nilaimu saya potong. Bisa kita rinci ya, kita rinci aturan, tapi kita buat dulu keyakinan kelasnya seperti apa yang mau kita yakini bersama siswa. Nanti urusan yang lain boleh menyusul di belakang, gitu ya. Boleh Bu Novita? Nah, ya yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Jadi restitusi yang tadi saya bilang ya, untuk melakukan restitusi itu ada segitiga ya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi ya. Nah, melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, menjadi murid lebih disiplin, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau murid berbuat salah, tidak dendam dia kalau kita lakukan seperti ini. Bukan dendam, biasanya kalau kita hukum langsung guru, tunggu dalam hatinya. Ini guru ini adoyo ini ya. Dalam hatinya kan. Tapi kalau kita lakukan restitusi, dia akan berterima kasih. Dia akan sadar, oh iya saya salah. Saya harus berbuat ini ya. Nah, kita yang kedua, kita membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi dia jujur, tidak akan bohong-bohong dia kalau mau dihukum. Aduh, Pak, hukum lebih biasa bohong, bukan saya Pak pelakunya. Ya. Gitu. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita tawari mereka, apa yang sudah kau langgar nak? Saya terlambat Bu. Apa yang harus kau lakukan untuk mengakali itu? Nah, saya tidak boleh lagi begadang. Ya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 ya, segitiganya. Jadi seperti ini. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau kita mau melakukan restitusi ke siswa, ini sudah pengaplikasiannya ya, menstabilkan identitas. Nah, apa saja sih pertanyaan dalam restitusi ini? Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa nak, ya. Kita sampaikan ke siswa, berbuat salah itu biasa, orang wajar kan, wajar orang buat salah, manusiawi, ya itu manusiawi berbuat salah. Jangan sampai biasa kita siswa berbuat salah, oh memang kau ini ya. Langsung. Jadi harusnya kita tanya dulu, kita cari dulu ya kebutuhan dasarnya seperti apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, berikutnya kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Ya, kita mencari solusi bukan cari yang salah. Kalau karena menyelesaikan masalah tanpa masalah itu di pegadaian. Ya betul. Ya. Tempatku itu pedis tempatku. Jadi kita mau mencari solusi, ya, bukan mencari masalah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah,
ini biasanya pertanyaan yang muncul ialah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan kenapa terlambat, nak. Padahal ini harusnya anak dari sekolah ditelepon mamanya. Kenapa dia datang terlambat? Barusan datang terlambat, mau langsung dihukum. Padahal bocor bannya. Tanpa tanya, langsung dihukum. Padahal tidak pernah terlambat hari itu. Guru piket langsung bilang, jongkok, siap-siap push up atau angkat rumput. Padahal kan tadinya dia, Pak, saya tidak pernah terlambat, saya tadi bocor. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Jauh sekali sudah. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kita tanya ke dia, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Nah, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi yang tadi keyakinan kelas, kita tanya dia, apa yang sudah kita sepakati, maka dia ingat, ini kita punya keyakinan kelas. Kemudian apa yang kamu langgar, nak? Oh iya, saya melanggar ini, Bu. Nah, gitu ya. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Ya, silakan disimak. Jadi ini adalah ini ya. Manajer Beni. Jadi ini bagian dari tugas ya. Nah, ini saya lompat saja yang ini ya. Jadi ini tentang kasusnya adalah Bahrul selalu datang terlambat sehingga tertinggal pelajaran pada saat jam pertama ya. Jadi ini si Bahrul datang terlambat terus. Beberapa minggu ini dia terlambat sehingga penyelesaian restitusinya seperti ini. Dia berjaya ikut itu, Pak. Pakai B. Nah, ini tahap menstabilkan identitas ya, seperti ini. Bahasanya terlalu baku ya. Nah, ini sudah menanyakan keyakinan ya. Jadi keyakinan kelas apa yang dilanggar?
Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua, jadi ini ya, ini orang Namunggu semua ini. Jadi Melani tidak terima nama orang tuanya dipanggil temannya, dia marah, ya, nanti dapat menahan emosinya. Jadi saya panggil Melani. Nah, ini jadi memperoleh tindakan yang salah ya. Jadi dia mengaku kan? Nah. Ya. Ini penerapan segitiga restitusi ya yang sudah saya lakukan di sekolah kita ini. Ya, semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif ya di sekolah kita ini demi kemajuan sekolah kita SMK Negeri 1 Banawa ini. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup saya mau bertanya. Iya, saya buka dulu sesi pertanyaan. Sabar. Nah, sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ingin bertanya, 2 orang sebelum kita tutup, silakan. Iya, iya Bu, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan itu tentang apa restitusi. Restitusi ya, segitiga restitusi. Nah, ada beberapa yang sudah kita lakukan dalam itu tadi segitiga restitusi. Bagaimana kalau sudah kita lakukan itu restitusi, tapi masih tetap juga nilai tinambungo? Nah ini segitiga restitusi dilakukan kita bukan main sulap ya. Jadi kita bukan main sulap. Jadi hari ini kita restitusi langsung. Tidak. Jadi restitusi itu kita pantau dia. Hari ini kita restitusi, besok kita restitusi lagi. Jadi restitusi bukan instan. Langsung kita buat, langsung jadi. Langsung anak-anak itu kita restitusi hari ini, langsung dia mau bagus. Tidak, apalagi untuk ukuran SMK ya. Jadi kita berulang lakukan restitusi. Jadi ini bukan yang restitusi langsung, tidak ada restitusi yang langsung wow, pang ya. Ada, silakan Pak. Oh iya, saya menanyakan tidak jauh beda dari kita langsung pada kesalahan yang sering terjadi. Iya Pak, silakan. Itu terlambat ini. Iya, betul. Terlambat ini, saya rasa
yang ada di dalam restitusi tadi itu sudah coba kita lakukan, tapi kesalahan yang sama bahkan dari tahun ke tahun itu berulang, itu masih tetap berulang. Nah, contoh kasus mungkin, mohon maaf sebelumnya, itu biasa kita punya siswa yang dari Loli dengan alasan yang sama, kan sampai-sampai kita guru saja ketika pada saat rapat untuk menentukan sesuatu keputusan atau mungkin mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini, kita sampai bertengkar juga. Nah, gitu. Maksudnya dengan alasan yang sama itu bisa terulang. Maksudnya pesan fungsi daripada restitusi ini sendiri ini letak maksudnya itu istilahnya kemujarapannya itu gitu, untuk mengatasi masalah yang seperti ini seperti apa dan bagaimana itu Pak? Oke, terima kasih Pak. Saya juga baru menerapkan ya di sekolah kita baru menerapkan. Nah, pengalaman teman-teman itu restitusi itu tidak hanya kalau hanya dilakukan satu guru Pak. Kalau hanya satu guru yang lakukan, 1-2 guru mustahil. Karena kan selama ini kita belum mencoba. Kan kita hanya kita pasti paham. Kita melakukan restitusi tapi tidak komplit. Kan jadi ada 3 ya. Jadi ada 3 ini. Ada yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kadang-kadang kita cuma mengambil yang satu saja. Kan langsung apa yang harus kulakukan, kan kadang-kadang seperti itu. Nah, apa alasanmu terlambat, ya? Jadi kita tidak kira-kira komplit ya. Mana lagi kau ini terlambat? Nah, tiba-tiba kalau kita komplit semua, kalau kita sepakat semua merestitusi, bukan cuma kita Pak, orang tua siswa juga kita libatkan ya. Kalau orang tua siswa paham seperti ini, dia melakukan restitusi kepada anaknya, insya Allah ya anak itu dari dalam diri muncul. Jadi sekarang ini kan kita belum memunculkan motivasi intrinsik kepada anak-anak, tapi kalau motivasi itu muncul, dia akan sadar dengan sendirinya. Makanya ini bukan hal yang restitusi ini hal yang mudah dibilang, mudah diteorikan, tapi untuk mempraktekkan ini luar biasa ya. Kita harus kompak, kita harus serentak, kita harus sepakat. Kalau cuma 1-2 orang mustahil. Olehnya itu ya, itu saja. Berarti intinya harus ada kerjasama. Iya, intinya kerjasama, kita berkolaborasi ya. Kalau itu berulang-ulang kita lakukan, saya yakin Pak, Loli pasti tidak terlambat. Saya yakin itu. Saran sedikit Perdis, barangkali bisa dibuat kayak pertemuan kalau ada rapat begitu toh. Bisa mesti kita guru dulu, khusus guru dulu. Bisa maksudnya disosialisasikan atau disampaikan dengan semua guru termasuk kepala sekolah kan. Kalau ada yang namanya segitiga restitusi ini, kita coba lakukan untuk siswa-siswa yang terlambat itu yang karena itu yang nampak sekali setiap hari memang. Makanya kita hadir di sini ya. Terima kasih Bu Novita. Kita sudah hadir di sini, sudah boleh pelan-pelan menerapkan kan, mengimbasi teman-teman yang lain. Rupanya ada yang namanya restitusi, pasti kita asing ini. Nah, sudah boleh di browsing apa sih itu restitusi kan, bagaimana sih itu restitusi. Nah, sehingga kalau kita mengaplikasikannya, teman-teman lain lihat, ini beda caranya Pak Husnul ini. Itu kalau teman-teman yang berpikir positif, karena kan ada juga sebagian teman yang bilang kita lebay lah. Tidak apa-apa, begitulah. Kan kita buktikan dengan cara, tidak harus kita bantah, tapi kita buktikan dengan cara kerja kita berbuat, kita kasih lihat dia, beginilah, nanti lihat hasilnya, oh ternyata inilah yang mereka perbuat, ya. Gitu. Bagusnya Perdis itu tadi, maksudnya kalau pada saat pertemuan-pertemuan. Ya, siap, insya Allah. Ini masukan saja ini, bagaimana Pak Husnul? Betul. Supaya bisa diterapkan. Karena saya juga melihat bagus sekali materi. Iya, bagus. Iya. Bapak ini, apalagi berbicara tentang ketiga ini, menstabilkan identitas, validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Saya rasa bukan hanya saya yang melakukan, sudah kita lakukan ini. Iya. Nah, cuman dikemaslah dalam bentuk restitusi tadi itu. Akan memang menjadi dilemanya kita itu ketika kesalahan yang itu terulang kembali. Makanya saya lihat tadi inti daripada restitusi ini
Jangan bosan. Iya, maksudnya kesalahan itu terulang kembali ketika kita restitusi. Yang direstitusi itu kayaknya sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Cuman itu makanya katakan tadi, terkadang kita sendiri bingung mengambil langkah mau diapa lagi. Iya, mau diapa. Nah, itu. Ya, memang kadang-kadang ada yang seperti itu, Pak. Iya, itu dia. Makanya kita butuh bantuan dari orang tua siswa. Nah, itu. Ya, Makanya saya kita bilang tadi kerjasama itu. kita kerjasama, kita kolaborasi, bukan cuman kita. Kalau cuman guru cuma 8 jam di sini kan. Kita butuh kerjasama dengan orang tua siswa. Kalau orang tua siswa itu yakin, sadar, sudah insya Allah kan baik ke depannya. Ya, karena ini pernah terjadi dengan satunya perolian atas nama Fahrul. Pertama, memang dia sering terlambat, Pak. Sering terlambat, dan alasannya itu kendaraan. Setelah saya telusuri, saya tanya, mungkin ya salah satu bagian daripada restitusi juga. Saya tanyakan sebenarnya apa kendala, gitu kan, apa kendala? Katanya tidak ada motor. Saya tanya, Bapak punya motor? Dia punya motor. Berarti dibutuhkan lagi kerjasama orang tua dengan anak untuk untuk mengontrol. Apa namanya ini? Mensupport lah istilahnya. Dia punya anak untuk supaya cepat datang. Iya, saya juga kemarin itu, Pak. Siswaku juga ada satu pengalaman. Iya. Tapi waktu itu saya belum tahu. Seandainya saya sudah tahu restitusi, saya akan coba. Waktu itu saya kan itu juga, saya cuma pertanyaanku selalu, kenapa kok terlambat? Kan? Apa je? Saya tidak komplit saya melakukan restitusi ini. Ya, tidak komplit kita melakukan. Tapi kalau kita mencoba melakukan komplit restitusi ini dan semua melakukan, saya insya Allah kalau semua melakukan ini insya Allah kedepannya luar biasa ya. Kalau semua kita sepakat melakukan ini. Amin, amin. Karena kita ini kadang Masa sekolah lain bisa, kita tidak bisa? Buktinya. Bagaimana KPU? Oke. PS. Cukup ya. Masih banyak sebenarnya. Karena waktu kita sudah mau masuk kelas. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir ya dalam kegiatan ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Adapun datangnya, adapun salahnya, datangnya dari saya ya. Kebaikan itu datangnya dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk pertemuan kita.